Terima kasih teman-teman yang sangat saya hormati. Di sini untuk kelompok satu, Pak Lutut, Pak. Ini akan menjelaskan tentang judul makalah atau judul tesis yang berjudul peran guru PAI dan orang tua dalam mengembangkan sikap spiritual siswa MTS As-Sa'adah 2 Sambunan Dunia Gresik. Untuk latar belakang, di mana di dalam struktur bab 1 ini ada kurang lebih 5 item pokok pembahasan. 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang, ada identifikasi dan batasan masalah, ada rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Nanti kita cari bersama-sama. Untuk yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang. Islam merupakan agama yang sangat memberikan perhatian khusus terhadap sikap spiritual. Spiritual tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang remeh. Semua umat yang beragama pasti membutuhkan spiritual. Hal ini terjadi karena spiritual merupakan hal yang sentral bagi manusia, penghubung manusia dengan Allah. Itu bisa dilihat, itu kami kutip dari salah satu artikel update Ahmad Santut. Sayyid Hussein Nasr menegaskan bahwa spiritual adalah sesuatu yang mengacu pada apa yang terkait dengan dunia roh, dekat dengan ilahi, mengandung kebatinan dan interioritas yang disamakan dengan yang hakiki. Spiritual pada diri manusia perlu dibentuk dan ditingkatkan dengan baik. Terlebih saat ini semakin perkembangan zaman, semakin pula besarnya godaan dan rintangan yang dihadapi oleh bangsa, khususnya remaja, karena ia nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Maka pendidikan merupakan wadah dan sarana yang dibutuhkan. Yang perlu dibutuhkan dalam pengembangan kehidupan manusia demi tercapainya tujuan menciptakan insan kamil. Dalam era modern yang dipenuhi dengan dinamika global, pendidikan semakin dihadapkan pada tuntutan untuk tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tetapi juga memperhatikan pengembangan nilai spiritual sebagai fondasi penting dalam membentuk karakter generasi penerus. Nilai yang sekarang dikembangkan di dalam sebuah kurikulum, di mana dinamika atau domain yang ada di dalam kurikulum baik K13 ataupun kurikulum merdeka, spiritual dan juga aspek spiritual pendidikan. Selanjutnya, pendidikan merupakan upaya yang sangat dibutuhkan pada saat ini dalam upaya pelaksanaan sikap spiritual. Dalam perkembangan kebudayaan manusia, keberadaan pendidikan sangatlah berat. Pendidikan bisa menjadi sebuah tolak ukur untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu kebudayaan manusia pada masa dan bangsa tertentu. Sebagai wujud komitmen terhadap pentingnya spiritual ini, pemerintah telah menetapkan pembelajaran agama yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau mata kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, mulai dari pendidikan tingkat bawah, menengah, dan hingga pada tingkat atas. Sistem pendidikan nasional juga menekankan pentingnya spiritual dalam diri anak melalui Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Terlebih pada pendidikan di Indonesia yang sudah menekankan 4
akademik yang harus dikembangkan dalam kurikulum Indonesia kurikulum 2013 misalnya. 4 domain tersebut antara lain sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap spiritual merupakan salah satu aspek yang diperhatikan dan dikembangkan dalam kurikulum 2013. Karena aspek spiritual merupakan benteng moral atau karakter peserta didik dalam menghadapi setiap masalah. Sedangkan pada kurikulum Merdeka atau sekarang Kurmer ada sebanyak kurang lebih 6 dimensi dalam penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nomor 2, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Faktanya, sikap spiritual anak dapat mengalami perubahan, baik berkembang atau bahkan menurun. Kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah faktor dari lingkungan sekitar atau psikologi biha. Keberhasilan suatu pendidikan bagi anak sangat ditentukan oleh berbagai unsur yang mempengaruhinya. Salah satunya unsur lingkungan. Unsur lingkungan yaitu sesuatu yang ada di sekitar lingkup pendidikan anak. Lingkungan pendidikan anak tersebut diantaranya adalah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat yang terkenal dengan tripusat pendidikan. Dari lingkungan tersebut, lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling pertama dikenal oleh anak. Sebab dalam lingkungan keluarga lah anak mendapatkan pendidikan, bimbingan, asuhan, pembiasaan, dan latihan. Keluarga juga menjadi tempat di mana anak dilahirkan, diasuh, dan dibesarkan oleh orang tuanya. Dalam perkembangannya, lingkungan keluarga dapat mempengaruhi sikap spiritual seorang anak, seperti kasih sayang, perhatian, dan motivasi yang dihadapkan anak dari orang yang didapatkan anak dari orang tua juga sangat mempengaruhi pembentukan sikap pada diri seorang anak. Maka dari itu orang tua harus memperhatikan anak dan mendidiknya. Dalam menjalankan tugas pendidik, orang tua tidak mampu sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, karena masing-masing orang tua memiliki pendidikan yang berbeda dan beberapa faktor seperti keterbatasan ilmu, waktu, tenaga, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, untuk menjalankan tugas tersebut, mungkin bisa langsung ke paling halaman 7 ya. oh ya, Halaman 7, sikap spiritual itu bisa dijelaskan oleh James. oh ya, terima kasih. Kita langsung aja ke identifikasi sikap spiritual ya. Sikap spiritual menjadi esensi dalam membentuk pribadi yang seimbang dan beretika. Oleh karena itu, penelitian ini ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana guru PAI dan orang tua dapat berkolaborasi secara efektif dalam merancang strategi pendidikan yang mendalam dan menyeluruh, tidak hanya dalam kurikulum formal, tetapi juga melalui interaksi sehari-hari dan lingkungan pembelajaran di luar kelas. Pentingnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan melibatkan orang tua secara aktif dalam pembentukan sikap spiritual siswa, diharapkan akan tercipta sinergi positif antara pendidikan dalam menghadapi tantangan moral dan spiritual di tengah arus nilai yang berkembang besar. Dalam konteks MTS Asada 2, Madrasah Salafiyah Asada 2 Sampurna Gresik, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berarti untuk perbaikan kebijakan pendidikan di sekolah tersebut, sekaligus memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai bagaimana guru PAI dan orang tua dapat bersinergi dalam membentuk karakter spiritual siswa. Melalui pemahaman yang lebih mendalam ini diharapkan dapat dihasilkan strategi yang lebih efektif dan holistik dalam mengembangkan sikap spiritual siswa dalam lembaga pendidikan ini. Selanjutnya, untuk identifikasi dan batasan masalah akan disampaikan oleh teman kami. Silakan Mbak. Berdasarkan latar belakang masalah dari awal dapat diidentifikasikan masalah dalam pendidikan ini antara lain: 1. Kurangnya integrasi dan kolaborasi yang optimal antara peran guru pendidikan agama Islam
dan peran orang tua dalam membentuk sikap spiritual siswa di MTS As-Sa'adah 2 Sampurnan Bunga Gresik. Ketidakseimbangan interaksi ini dapat berpotensi menghambat perkembangan nilai spiritual siswa di lingkungan pendidikan menengah. Kedua, adanya faktor penghambat dalam mitigasi peran guru PAI dan peran orang tua dalam membentuk sikap spiritual siswa di MTS As-Sa'adah 2 Sampurnan Bunga Gresik. Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan dicapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, batasan masalah ini difokuskan pada populasi siswa MTS As-Sa'adah 2 Sampurnan Bunga Gresik dengan penekanan pada tingkat pendidikan menengah dan konteks nilai-nilai spiritual dalam ranah pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua, aspek-aspek lain yang turut menjadi pertimbangan adalah dinamika interaksi antara guru PAI dan orang tua serta dampaknya terhadap perkembangan spiritual siswa. Meskipun penting untuk memahami peran guru PAI dan orang tua, batasan masalah ini tidak merinci faktor-faktor eksternal atau perubahan lingkungan sosial yang mungkin mempengaruhi sikap spiritual siswa secara umum. Fokus tetap pada lingkungan sekolah dan keluarga sebagai unit terdekat dalam membentuk dimensi spiritual siswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh beliau Abah Alhamdulillah. Rumusan masalah. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas yang telah dijelaskan tadi, maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana peran guru dan orang tua dalam mengembangkan sikap spiritual siswa MTS As-Sa'adah 2 Sampurnan Bunga Gresik. Fokus kajian penelitian tersebut terdiri dari subfokus yang kami tuangkan dalam sebuah rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana peran guru pendidikan agama Islam dalam mengembangkan sikap spiritual siswa di MTS As-Sa'adah 2 Sampurnan Bunga Gresik. Yang kedua, bagaimana peran orang tua dalam membentuk dan memperkuat sikap spiritual siswa atau anaknya di MTS As-Sa'adah 2 Sampurnan Bunga Gresik. Yang ketiga, sejauh mana kolaborasi antara peran guru pendidikan agama Islam dan peran orang tua dapat meningkatkan pengembangan sikap spiritual siswa di lingkungan pendidikan menengah tersebut. 4. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam integrasi peran guru pendidikan agama Islam dan peran orang tua dalam membentuk sikap spiritual siswa di MTS As-Sa'adah 2 Sampurnan Bunga Gresik. 5. Bagaimana strategi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kolaborasi tersebut antara guru PAI dan orang tua guna optimalisasi pengembangan sikap spiritual siswa di MTS As-Sa'adah 2 Sampurnan Bunga Gresik. Yang jadi tujuan penelitian berangkat dari fokus kajian dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini melibatkan beberapa aspek penting yang bertujuan untuk 1. Menganalisis peran guru pendidikan agama Islam dalam proses pengembangan sikap spiritual siswa di MTS As-Sa'adah 2 Sampurnan Bunga Gresik. Yang 2, mengeksplorasi peran orang tua sebagai agen pembentukan sikap spiritual siswa dan dampaknya pada proses pendidikan menengah di MTS As-Sa'adah 2 Sampurnan Bunga Gresik. 3. Menilai tingkat kolaborasi antara guru, PAI, dan orang tua dalam membentuk sikap spiritual siswa dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses tersebut. 4. Menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam integrasi peran guru, PAI, dan peran orang tua dalam membentuk sikap spiritual siswa di lingkungan sekolahnya. 5. Mengusulkan strategi konkret untuk meningkatkan kolaborasi antara guru PAI
dan orang tua dengan tujuan optimalisasi pengembangan sikap spiritual siswa IMTS Asa 2 Sampurna dengan bersih. Memberikan wawasan dengan mencapai tujuan-tujuan ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang peran guru PAI dan orang tua serta cara optimalisasi kolaborasi keduanya dalam membentuk sikap spiritual siswa di lembaga pendidikan menengah tersebut. Nah, untuk kegunaan penelitian kami serahkan pada teman saya yang ada di samping saya. Kegunaan penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berharga pada beberapa tingkatan, antara lain satu, secara teoritis ini merupakan upaya bentuk konsistensi dalam menyumbangkan sebuah ide yang kreatif dan inovatif untuk memajukan pendidikan khususnya dalam pendidikan agama Islam di Indonesia. Yang kedua, secara praktis. Yang pertama adalah kontribusi akademis. Di antaranya menambah wawasan akademis mengenai peran guru PAI dan orang tua dalam pengembangan sikap spiritual siswi di MTS Asa 2. Yang kedua, kontribusi pendidikan. Ini memberikan pemahaman lebih baik tentang dinamika interaksi antara lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga, khususnya para siswa. Yang ketiga, pengembangan siswa, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan spiritual siswa, membantu mereka mengembangkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Yang keempat, kolaborasi madrasah dan keluarga, yaitu merangsang pemahaman lebih dalam tentang pentingnya kerjasama antara guru PAI dan orang tua dalam membentuk karakter spiritual siswa. Melalui kontribusi-kontribusi tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberikan dampak positif secara luas, baik di bidang akademis, pendidikan maupun tingkat perkembangan individu siswa. Sekian presentasi dari kami. Untuk selanjutnya kami serahkan pada moderator. Terima kasih. Itu tadi sedikit pemaparan dari kelompok kami. Yang pasti kelompok kami membahas tentang identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan, dan mungkin jadi kita berangkatnya dari identifikasi masalah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara kami, itu ada kekurangan integrasi. Jadi ada kekurangan integrasi terkait spiritualitas di MTS Asa 2. Kemudian dari itu muncul rumusan masalah. Rumusan masalah yang di situ ada 5 rumusan masalah. Mulai dari kita menanyakan tentang peran guru dan lain sebagainya, sampai yang terakhir kita adakan kegunaan penelitian. Jadi kegunaan penelitian secara teoritis maupun secara praktis. Itu saja, mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin kita batasi atau langsung? Oke, monggo. Pertanyaan pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Siapa namanya Pak ya? Afifuddin Muhammad Gus Afif. Gus. Ngapunten Ustaz Amin. Ya, tadi dijelaskan kekurangan dari MTS ada itu, ada kurangnya integrasi spiritual gitu kan ya. Nah, itu bisa dicontohkan atau digambarkan yang seperti apa integrasi spiritual itu seperti apa? Apakah gurunya itu kurang dungani nang kulite atau piye ngono?
komunitas males. Nah, kudu wis lunga. Dalu wis lunga, tapi muridé datangi. Pertanyaan kedua sudah. Ya, sudah. Pertanyaan selanjutnya. Nama? Nama Muhammad Sultan Mukid. Muhammad Muhammad Sultan Mukid. Nggih. Terima kasih waktunya. Saya ingin bertanya, ini adalah matkul metodologi penelitian kualitatif. Dan kelompok pertama ini adalah mendapat tugas dari mulai latar belakang, identifikasi, dan seterusnya. Yang saya tanyakan, ini sebenarnya itu membahas cara membuatnya apa langsung contoh. Kali ini kan contoh, maksudnya contoh latar belakang kayak gini, identifikasi kayak gini. Maksudnya ini sudah masuk ke tesis, contoh tesis. Lah yang saya tanyakan, apakah sebenarnya tugas ini itu contoh kayak latar belakang itu cara membuatnya kayak gimana? Identifikasi kayak gimana? Karena kan ini kan metodologi penelitian kualitatif, yaitu cara membuat tesis, gitu loh. Jadi cara buat latar belakang kayak gimana? Rumusan masalah itu kayak gimana? Apakah nggak gitu sebenarnya? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ada lagi? Sudah. ada lagi satu lagi. Satu lagi penanya. Monggo dari pertanyaan. Sudah silakan. Pertanyaan pertama tadi menanyakan tentang posisi identifikasi dan batasan masalah, kurangnya integrasi dan kolaborasi yang optimal antara peran guru pendidikan dan peran orang tua dalam sikap spiritualitas di MTS Asada 2. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Monggo Pak Ustaz, terkait dengan metode penelitian. Terima kasih untuk pertanyaan dari Gus Aktif tadi. Sebenarnya kita ini dalam membuat latar belakang, melakukan sebuah penelitian, itu kita melakukan ini apa? Terjun ke lapangan, riset. Kita riset ke lapangan. Dan kebetulan saya juga termasuk dari salah satu alumni Asada. Terus dan untuk kepala madrasahnya juga dan di desa saya sendiri itu ada juga agak banyak anak yang sekolah di MTS Asada 2. Kepalanya itu kan Pak Senidi ya, Pak Senidi SAG itu. Namanya Pak Senidi. Ini beliau menanyakan kan bagaimana hubungan integrasi kurang, kok bisa mengatakan kurangnya integrasi spiritual. Coba dilihat di halaman 7. Terus berdasarkan observasi awal, banyak orang tua yang menganggap tugas mereka sebagai orang tua hanya sebatas menyekolahkan anak mereka. Para orang tua cenderung acuh pada perubahan anak-anak mereka. Ini memang saya alami sendiri di desa saya. Anak-anak itu, orang tua itu lebih bangga melihat anaknya itu pintar dalam hal akademis, tapi melupakan aspek-aspek spiritual. Kalau kasar itu akhlaknya spiritual. Jadi di sini kami dalam bisa mengambil sebuah kesimpulan awal bahwa orang tua ini cenderungnya itu cenderung acuh. Terus pokoknya anakku tak sekolah, apa yang bayar? Ya contoh-contohnya kayak gitu, sepenting bayar tuh gak kelas. Penting anak gak kelas. Karena alumni sekarang dengan alumni tahun-tahun yang dulu, ini cara hormat kepada guru ini sangat jauh dan menganggap bahwa guru itu adalah mantan guru, bukan sebagai gurunya. Guru itu kan selamanya guru, nggak ada itu mantan guru tua, mantan. Nah inilah yang membuat kami tertarik untuk melakukan yang telah diberikan judul oleh Ibu dosen kemarin. Ini sangat tertarik bagi kami. Terus saya wawancara juga
ini ada saya juga wawancara dengan salah satu wali murid juga. Nanti saya terbaik itu saya tampilkan di footnote itu di halaman 6. Jadi ini buktinya nyata ini ya. Iya. Ya, observasi saya kata gimana. Ada saat Mungkin itulah. Terus ditambah kurangnya menjalin kerjasama dengan pihak madrasah. Nah, bagipun ada anak-anak wali murid sekarang ya, wali murid itu sopan nanggone kiai, nanggone kepala, nanggone guru, ini sangat kurang sekali. Akhirnya ya, anak yang disekolahkan itu sebatas sekolah, beri ijazah Formalitas. bukan formalitas, itu terlalu sistem bahasanya. Dari sini kami bisa memberikan sebuah sedikit gambaran mengenai hal itu, tentang kurangnya integrasi spiritual yang ada di MTS Asa dan B. Nanti ditanggapi nanti ya. Ya, gini Pak. Karena Oke. kalau di situ ada integrasi. untuk siswa, maka perlu juga kepada gurunya gitu. Nah mungkin kalau dulu itu akhlak siswa itu bisa bagus, bisa menganggap guru itu dengan sepenuhnya guru. Kenapa? Karena ya gurunya ikhlas. Nah kalau sekarang gurunya ya nyun saya boleh kayak kelas. Ya, tamat kepada ujro gitu. Oh gitunya kan cara nilai keikhlasan itu mungkin kurang sehingga takluk antara hati murid dengan guru itu pun berkurang. Jadi kalau misalkan yang diteliti itu hanya siswanya saja ya, gurunya juga harus meneliti. Paham? Sambut. Nggih. Terima kasih. Ini bukan hanya meneliti tentang siswa, sing dengan katakan, tapi yang akan teliti adalah orang tua, juga gurunya, juga siswa, ditambah lagi madrasah. Jadi tripologi pendidikan, trilogi dari pokoknya tri. Ini yang kita teliti itu. Kami memang kalau dilihat dari sekilas dengan baca itu kemungkinan diteliti yang disalahkan adalah siswa, laki-laki siswa, laki-laki pokok bukan gurunya. Kami tidak menyalahkan, tapi memperbaiki ke arah yang lebih baik. Nggak menyalahkan kita ini. Jadi semuanya kita teliti. Kita nggak mencarikan di Nah iya, kalau itu biasa. Jadi itu tadi ya, ada lagi. Jadi berangkat dari fenomena. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, ini kayaknya mungkin lebih ke Bu dosen yang menjelaskan untuk pertanyaannya. Tidak apa-apa kalau Anda sudah pernah membaca tentang metode, silakan dijelaskan. Terima kasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Ibu dosen, sedikit untuk kita ini kan ditugaskan untuk membuat contoh pembuatan tesis ya, tesis bab 1. Nah ini memang ya kayak gini. Langsung praktek. Jadi kita langsung praktek. karena kita praktek. Untuk teori kan kayaknya sudah lah mungkin sudah dijelaskan panjang lebar. ada yang dituju, madrasah mana yang jelas, tidak apa-apa ya. Variabelnya Penelitian apa variabel? Langsung ngawur kualitasnya ke variabel. Nanti lebih jelasnya bisa dijelaskan. Oh, gitu. Berarti ini cuma apa? Buat contoh, contohnya. Karena kita ini berangkat membuat tesis nggak bisa mulai dari nol. Harus punya acuan-acuan, harus ada contoh. Ini pengalaman dari teman saya sendiri. Waktu membuat skripsi nggak ada contoh. Ini dulu itu pingsan. Karena saya tuh bingung. Ini yang sama kan, teman-teman yang belum pernah buat tesis, nggak punya contoh tesis. Pingsan.
Nah contohnya ini kayaknya pas sih. Bisa nanti kalau bisa itu untuk yang bab 2 yang menurut saya ini bisa diteruskan nanti bisa dibuat. Jadi ini kan apa namanya tugasnya ini kan sifatnya estafet ya. Estafet artinya bahwa kelompok kami itu membahas tentang poin A sampai E, kemudian poin ini nanti akan dilanjutkan oleh kelompok yang kedua. Jadi berangkat dari poin-poin rumusan masalah, identifikasi masalah dan lain sebagainya telah kami utarakan di depan. Terus nanti dengan bawa ke bab 2, bab 3 dan bab 4. Oh, berarti sejudul sama ini. Iya. Kelanjutan. Kita begini ini kan yang lebih dekat dengan kampus ini. Oh, betul. Jadi kelompok yang kedua kan bisa datang ke sana. Yang terdekat berarti yang Jadi artinya kan sudah ada gambaran secara kasar bahwa modelnya seperti ini, tinggal langsung teruskan. Ini. Ada lagi mungkin pertanyaan? Nah, monggo. Kalau nggak ada satu tutup dulu. Saya kira sudah. Oh terima kasih. Alhamdulillah demikian tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok saya. Harapannya bahwa makalah ini nanti akan bisa diestafetkan oleh kelompok-kelompok yang lain. Jadi mungkin nanti ada saran dan kritik untuk pembenahan dari makalah kami. Insya Allah kami persilakan. Jadi kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya memberikan tugas seperti ini? Karena saya yakin semakin banyak teori belum menjamin kita untuk bisa menulis. Karena pada dasarnya yang namanya penelitian itu nanti praktek. Untuk teorinya akan berjalan. Sebenarnya dari apa yang telah dipaparkan oleh kelompok yang pertama, saya rasa harusnya ya bisa menjawab pertanyaan yang kedua tadi tentang apa sih atau polanya bagaimana sih untuk membuat latar belakang masalah. Itu sebenarnya karena ketika saya melihat di sini di makalah ini, saya rasa sudah 70% memenuhi kaidah dalam penulisan latar belakang masalah ya. Ya. Nanti akan kita bahas kenapa kok 70% ya, nanti akan kita bahas. 70%. Oke. Mungkin sebelum itu ya, sebelum saya membahas tentang metodenya atau langkah-langkahnya, mungkin untuk penulisan negara ya. Negara itu awalnya huruf besar ya. Oke, halaman 2 itu jadi nama negara itu huruf besar, kemudian kata pendidikan saja itu merupakan suatu kata biasa. Jadi P-nya itu tidak besar ya. Jadi halaman kemudian ketika menyebutkan istilah asing ya yang berbahasa Arab seperti profil pelajar rahmatan lil alamin halaman 2. Kata rahmatan lil alamin itu miring gitu. Jadi yang berbahasa Inggris, berbahasa Arab itu semuanya miring ya. Kemudian seperti skill. Nah, ini kata skill nih. Ini hal-hal yang biasa ya, tapi ini kadang juga diperhatikan oleh pembimbing tesis. Kemudian takhfid itu juga Italik. Oh berarti yang kata serapan bahasa asing itu miring. Kan itu miring ya. Takhfid. Kalau mau dibahasa Indonesia kan itu bukan tahfidz yang pakai DZ, tapi pakai Z. Tahfidz. Kalau mau Hafiz Indonesia. Indonesia. Hafiz. Alat zina.
Ini sekaligus menjawab penanya yang kedua tadi, Bapak Ustaz. Ustaz Sultan. Jadi kita bahas gimana ya? Nah, ini. Yang pertama kita harus tahu masalah penelitiannya. Ya. Masalah penelitiannya itu apa? Ini diambil dari mana? Diambil dari judulnya. Ya, coba judulnya adalah peran guru PAI. Nah, peran guru PAI dan orang tua dalam mengembangkan sikap spiritual siswa. Nah, masalahnya nanti yang muncul, coba kira-kira yang pertama muncul di paragraf yang pertama di latar belakang masalah itu kira-kira apa dari judul ini? Peran. Hah? Sikap Spiritual. Jadi yang pertama muncul itu nanti adalah masalah spiritual. Nah, untuk peran, kemudian peran guru, peran orang tua itu nanti belakangan, gitu ya. Jadi yang pertama muncul poin besar itu adalah tentang spiritual. Apa itu spiritual, kemudian pendapat para ahli. Ya, tadi hanya saya Husin Hasan saja yang memaparkan apa itu spiritual. Tapi ketika ada pemaparan beberapa ahli itu nanti akan lebih menarik, ya. Katakanlah 3 atau berapa. Hanya sekedar sekilas saja, tidak sampai mendalam, ya. Nah, saya kembali ke sini. Ya, masalah penelitian. Itu. Jadi dipaparkan secara jelas, ya. Untuk apa, kemudian di lapangan spiritual siswa itu sekarang kayak apa gitu. Kemudian kenapa itu bisa demikian. Jadi terus munculkan pertanyaan dan pertanyaan untuk menggali masalah. Jadi sampai tuntas. Jadi terus munculkan pertanyaan, apa itu spiritual, mengapa penting membahas spiritual, bagaimana spiritual saat ini di lingkungan pendidikan, spiritual siswa di lingkungan pendidikan. Dan yang terpenting memang harus tahu spiritual itu apa. Ketika saya membaca ini, yang saya objektif ya, masih berkisar kepada dunia gaib gitu ya. Dunia begitu ya. Degi Fadgamin itu Dunia gaib. Di sini yang dimaksud itu maknawi. Ya. Ketika siswa tahajud, kemudian siswa sholat duha, kemudian memiliki akhlak, itu kan juga masuk dalam kategori kecerdasan spiritual, ya kan? Nanti bisa dilihat Anda ya, konsep spiritual yang sebenarnya itu yang bagaimana? Lalu masuk kepada penelitian sebelumnya. Katakanlah tiga penelitian sebelumnya, oke, tentang spiritual, gitu, tentang spiritual. Jangan tentang pendidikan, tapi tentang spiritual. Entah itu bukan peran guru, entah itu membahas korelasi spiritual dengan prestasi misalnya, itu ya nggak apa-apa, nggak masalah. Lalu masuk kepada kekurangan penelitian sebelumnya. Jadi ketika Anda sudah meneruskan penelitian ini, lalu Anda teliti penelitian yang sebelumnya itu, letak kekurangannya di mana? Secara sederhana saja. Nah, yang belum ada dalam penelitian sebelumnya, maka itu akan Anda teliti. Akan Anda teliti. Nah, lalu next, pentingnya penelitian. Anda meneliti spiritual itu kenapa? Kenapa penting? Apa pentingnya? Nanti kan kenapa itu kan Anda melihat buku ya, melihat bacaan, ya, melihat bacaan. Sekali lagi di sini saya tidak akan membahas tentang konsep. Saya hanya bicara tentang metodologi. Yang dibahas adalah Anda tentang spiritual, ya, atau mungkin tentang emosional
tentang metodenya, caranya, cara menemukannya. Oke, kalau sudah masuk ke pentingnya penelitian, maka masuk ke tujuan penelitian itu. Kenapa Anda meneliti di sini? Dan jangan lupa, ketika sudah masuk di sini, jangan lupa nama MTS Asada disebutkan. Tadi sudah bagus ya, sudah menyebutkan nama MTS Asada. Nah, sebenarnya begini, gambaran rencana saya. Kenapa kok itu saya menyebutkan MTS Asada 2? Saya berharap bahwa MTS Asada 2 itu menjadi model, menjadi madrasah model dalam menerapkan peran guru dan orang tua dalam membangun spiritual siswa. Jadi bukan berarti MTS Asada itu rendah dalam perannya, peran guru dan orang tuanya kepada siswa. Bukan itu yang saya maksud, tapi ini loh, ada sekolah yang bagus loh gitu. Sekolahnya Asada 2 yang saya harapkan seperti itu, tapi ternyata ketika observasi di luar prediksi saya ya, itu ternyata begitu. Nah itu nggak apa-apa ya, itu hanya alasan penelitian itu begitu. Jadi kita meneliti sekolah ini karena sekolah ini bagus gitu. Jadi nggak ada manfaatnya kalau kita meneliti suatu sekolah, meneliti suatu lembaga, meneliti suatu pondok, tapi ternyata di situ tidak memberikan model, tidak memberikan kontribusi penambahan pengetahuan. Paham ya dari sini? Siap. Jadi betul. Jadi di sini yang dimaksud peran orang tua dan peran guru di sini memang di sekolah itu bagus. Jadi carilah sekolah yang bagus, gitu ya. Oke, seperti ini. Jadi masalah penelitian sebelumnya apa, kemudian kekurangan penelitian sebelumnya, pentingnya penelitian dan tujuan penelitian. Kalau ingin lebih spesifik ya, lebih mudah ya, Bapak Ibu ya, untuk membuat latar belakang masalah itu ada 3. Yang pertama description, yang kedua fakta, FACT itu ya bahasa Inggrisnya, fact. Kemudian yang ketiga adalah positioning. Ada 3. Jadi yang pertama mendeskripsikan, menggambarkan keseluruhan, entah itu nanti secara teori, secara lapangan, ya, digambarkan semua. Yang kedua kemudian tadi description, kemudian fakta tadi ya menggambarkan. Lalu positioning, langsung kepada fokus penelitiannya. Positioning, memposisikan penelitian itu. Jadi ketika di sini kita menggambarkan ada piramida terbalik ya. Piramida terbalik. Jadi ini sudah menggambarkan sudah banyak sekali konsep di sini, sangat kaya konsep. Anda sudah sangat kaya konsep dalam latar belakang masalah. Lalu sampai di sini mengerucut ya. Mengerucut ini namanya adalah positioning. Jadi memposisikan penelitian itu ada di sini. Dikerucut yang paling bawah. Nah, jadi kalau di sini yang belum ada, kenapa 70% tadi saya mengatakan belum ada penelitian sebelumnya, belum disebutkan di sini. Ya. Kemudian Ada di kelompok 2. gimana? Terdahulunya ada di kelompok 2. Iya memang. Tapi ketika masuk di latar belakang masalah itu disebutkan. Harus juga berarti. Gimana? Berarti di kelompok pertama disebutkan ketika bahasa itu. Iya disebutkan. Iya. Dan itu tidak semuanya disebutkan, hanya beberapa. Untuk apa itu disebutkan? Supaya memunculkan ini loh penting gitu loh. Ini loh sudah ada yang meneliti. Ini loh penting. Jadi sudah ada fakta yang dahulu sudah ada gitu. Nah, kalau ada yang sudah mengangkat semua, kita disebutkan semuanya. Enggak semua. Sebutkan 1, 2, 3 saja. Jangan semua. Kalau semua nanti masuknya di poin selanjutnya. Apa Ya, yang kan? Ya, itu ya. Nah, kemudian, nah ini ya spiritual. Sebutkan spiritual itu apa?
Kemudian pengertian sebelumnya, sisi negatifnya sebutkan. Nah, penjelasan tentang MTS sebutkan. Tadi sudah bagus, ada observasi awal. Kemudian pentingnya penelitian bagi manusia dan tujuan penelitian ini bagi pengetahuan. Sehingga ketika kita membahas ini akan berbeda. Kalau membahas tentang pentingnya penelitian itu masuknya kepada masyarakat, kepada manusia. Tapi kalau membahas tujuannya, tujuan penelitian ini sangat berbeda. Ini adalah untuk masalah akademisi, masalah ilmu, masalah akademik. Saya rasa untuk latar belakang masalah sudah bagus ya. Hanya tinggal tadi penambahan beberapa sebelumnya itu saja. Lalu ke identifikasi dan batasan masalah. Coba kita perhatikan di sini ada di halaman 8. Identifikasi ini lebih umum daripada batasan masalah dan berbentuk pernyataan. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut juga fokus masalah dan berbentuk kalimat. Fokus masalah atau batasan masalah dalam penelitian kualitatif ini bersifat lebih spesifik. Lalu antara identifikasi dan batasan ini jumlahnya sama, jumlah poinnya sama. Coba diperhatikan halaman 8. Untuk identifikasi masalah nomor 1. Nah, kurangnya integrasi dan kolaborasi ini berbentuk kalimat. Sebutkan pernyataan saja, gitu ya. Ketika menuliskan identifikasi, jangan panjang-panjang. Katakanlah peran guru dan orang tua dalam membentuk sikap spiritual, itu aja. Jadi berbentuk pernyataan, jangan berbentuk kalimat, gitu ya. Dan bentuknya ya di sini. Kalau batasan masalah baru berbentuk kalimat. Jadi kalau misal sekarang identifikasi ada dua poin, maka batasan masalah juga ada dua. Tidak boleh ketika identifikasi ada 4 poin, ada 4, batasan masalahnya 2, enggak. Jadi sebenarnya batasan masalah itu adalah identifikasi masalah, tapi berbentuk kalimat. Itu saja perbedaannya ya. Kalimat apa? Kalimat positif. Positif. Ya. Jadi bukan berbentuk pertanyaan. Kalau pertanyaan masuknya di rumusan masalah, itu ya. Nah, rumusan masalah menggunakan kata tanya apa atau bagaimana. Jumlahnya berapa rumusan masalah kan gitu biasanya. Sebenarnya jumlah itu tidak menjamin entah itu skripsi, tesis, disertasi itu tidak. Yang membedakan hanya analisis. Jadi ketika Anda membuat tesis, rumusan masalah hanya 2, itu boleh. Disertasi hanya 2 rumusan, boleh. Apa? Masalah. Yang penting sudah menjelaskan variabel tadi. Bapak ya tadi sudah menjelaskan variabel. Dan kita sudah S2, maka tidak hanya sebatas memahami comprehension ataupun mengetahui knowledge. Kita sudah masuk di tahap application kemudian analisis. 2 hal ini kita sudah masuk di sini. Ya, di sini. Karena ini kan taksonomi belum ya, Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah masuk di application dan analisis, ya, nah, dalam membuat rumusan masalah, kita menggunakan kata tanya, bagaimana, mungkin bagaimana aplikasi, bla
bagaimana analisis jawaban. Tidak hanya bagaimana satu konsep aja. Jadi ini adalah tujuannya kita adalah mengaplikasi dan menganalisis. Juga kita lihat tujuan penelitiannya. Ini sebenarnya ini masuk yang tadi masuk di tujuan sebenarnya. Jadi ini masuknya di tujuan menjawab rumusan masalah. Juga di halaman 9 ya, rumusan masalah. Saya sebenarnya agak bingung ini ya. Ini bukan jelek. Kalau ada konsistensi, ya. Kalau ada konsistensi, arahnya banyak ya. Tadi di atas ini disebutkan bagaimana peran guru dan orang tua dalam mengembangkan sikap spiritual saat kedua. Tanda tanya ini kan, ini sebenarnya fokus masalah atau apa sih ini? Ya kan? Ini rumusan masalah atau apa yang ada di atas ini? Padahal di sini sudah ada rumusan masalah 5, ya kan? Makanya saya tadi bingung, ini apa? Ya kan? Imajinasinya terlalu Gampang bahasanya gitu. Agak simpel ya. Kalau kita sudah tahu judul ya, peran guru PAI dan orang tua dalam mengembangkan sikap spiritual siswa, maka saya kira muncul 3 rumusan masalah. Yang pertama tentang analisa spiritual, yang kedua tentang peran guru PAI, yang ketiga tentang peran orang tua. Peran guru paling saja. Dari dua Harusnya di sini yang pertama muncul dalam rumusan masalah adalah apa yang dimaksud dengan spiritual siswa. Itu yang pertama muncul dulu. Atau bagaimana itu aja ya? Bagaimana di sini? katanya tadi penelitian harus memberikan sumbangsi pemikiran. Makanya poin kelima dari rumusan masalah ini bagaimana strategi yang dapat disusulkan untuk meningkatkan kolaborasi antara PAI. Bukannya ini sudah pas nih, ya. Katanya tadi begitu. Nah, itu sudah kalau kita Rumusan masalah di sini kan Pas. bagaimana peran guru Tidak dan hanya orang tua. menerangkan tentang spiritual, peran orang tua dan peran orang tua dan guru, tapi juga memberikan ilmu baru. ilmu baru gitu. Strategi apa yang harus digunakan? Itu mungkin yang dimaksud oleh penulis tadi. Makanya perlu ada rumusan masalah yang kelima ini, bagaimana strategi kan? Biasanya kadang-kadang kita kalau sidang tesis kalau studi ditanya begitu. Jadi sebenarnya ketika membahas strategi itu nanti akan masuk dalam hasil dan analisis pembahasan. Bukannya kalau tidak ada poin yang kelima itu menjadi abstrak ya. Kita cuma menggambarkan spiritual itu apa, seorang tua itu apa, guru itu apa saja. Sementara kita tidak ada peran ke situ. Maka menurut saya kok kayaknya yang poin kelima ini justru yang paling penting. Bukan begitu Pak Bus? Iya. Makanya saya masukkan di situ. Perhatikan ya, ini kita latihan aja. Nah, latar belakangnya ya, rumusan masalah. Coba. Ini yang pertama, ini ya. Saya tulis judulnya di sini. Coba. Bagaimana spiritual? Nah, bagaimana spiritual? Sikap spiritual. Bagaimana Pak? Bagaimana sikap spiritual siswa? MTS, ASA, ada 2 sampai 6. Bapak ya. Kemudian yang kedua adalah Bagaimana peran guru? bagaimana peran Guru akan dapat guru PAI dalam ya kan, mengembangkan sikap spiritual. siswa MTS Bapak ya. Kemudian yang ketiga apa? Peran orang tua. Bagaimana peran Orang tua.
orang tua. Dijadikan satu. Oh enggak, bisa. Substansinya ini ya. Nah, ketika Anda menanyakan tentang strategi, maka strategi itu nanti masuk dalam hasil pembahasan. Oh, hasil. Cara penulisan untuk rumusan masalah itu apakah harus seperti itu, diambil dari variabel independennya dulu, nggak boleh langsung seumpamanya peran guru di atas, kemudian orang tua, kemudian sikap spiritual diruntutkan dari judul itu. Apakah penulisannya harus seperti itu, diambil dari variabel independen dulu, kemudian baru ke atas runtutannya? Memang aturannya seperti itu tadi. Ya, jadi kita ingin tahu dulu world view gitu ya. Yeah. Kita ingin tahu dulu gambaran secara umumnya, gambaran secara lebih jelasnya spiritual siswa itu bagaimana. Harus tahu dulu gitu. Fakta di lapangan itu bagaimana. Oh ternyata bagus anak pesantren juga. Lalu kita teliti peran orang tua gimana dalam mengembangkan sikap spiritual siswa. Kemudian yang ketiga, itu nanti Bapak sudah masuk dalam strategi. Jadi kita membuat rumusan masalah, kita bikin yang seringkas mungkin, tapi nanti juga akan dibahas ya, juga akan dibahas di hasil pembahasan tentang faktor penghambatnya apa, kemudian mungkin strateginya apa, semuanya itu nanti masuk dalam hasil pembahasan. Ini ya. Kemudian saya rasa sudah paham ya. Kemudian sudah paham ya Bapak Ibu ya? Sudah paham ya? Oke. Lalu masuk di tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah. Gunakanlah kata analisis atau aplikasi. Ya, misal di sini bagaimana spiritual siswa, maka jawabnya adalah bertujuan untuk menganalisis, dan sebagainya, ya. Hindari kata untuk. Di sini sudah benar, tidak ada kata untuk, ya. Biasanya ada untuk bagus itu. PD. Ya, jadi poin-poinnya itu biasanya kan begini, untuk gitu ya. Oke. Salah itu. Itu ganti untuk. Kita masuk. Kok malah nggak boleh, kenapa Bu alasannya? Kan sudah ada. Hah? Kok malah nggak boleh? Bertujuan untuk. Ya untuknya biasanya orang-orang yang untuk. Kan sudah ada bertujuan untuk. Iya, Dua. itu dosen saya bilang gitu. Jadi nggak usah kebanyakan untuk itu ada di atas gitu ya. Imam Sibawi nggak senang boros-boros itu nggak senang. Imam Sibawi. Karena itu bukan apa ya? Ibnu Bukan Khaldun. kalimat. Yang namanya kalimat itu tidak diawali untuk gitu. Jadi kalimat ya kalimat. Kan biasanya Tidak diawali dengan kata untuk. Untuk apa? Ono untuk bos. Tidur. Kan sudah tujuan untuk titik. Imam Sibawi gak suka berlebihan kalimat itu. Kalau kita masuk di kegunaan penelitian ya Bapak Ibu. Kegunaan penelitian coba diperhatikan halaman 10. Ini sudah benar ya, secara teoritis dan secara praktis sudah benar ya. Tapi di halaman 11 Waduh, ada tapi. Mana tahu ini ya. Revisi. halaman 11 Berdoa Ibu. perhatikan, di situ yang B ada kontribusi pendidikan. Ya, yang coba mana itu? halaman 11 di situ ada B kontribusi pendidikan.
kontribusi pendidikan harusnya diletakkan di teoritis, ya. Ya, jadi yang membedakan teoritis dan praktis, kalau teoritis ini untuk ilmu pengetahuan. Itu secara praktis itu lembaga. Secara praktis untuk peneliti, lembaga dan masyarakat. Kalau teoritis berarti dia abstrak, ya, untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk dunia pengetahuan saja, dunia penelitian. Jadi saya rasa untuk ini kontribusi pendidikan ini arahnya sama dengan kontribusi pada lembaga. Ini kurang kata-kata lembaga saja ya Bapak, ya, kontribusi kepada lembaga pendidikan. Oh, bahasa Masuk tambahin lembaga, nggih. Ya, tadi kurang kata lembaga. Iya, nggih. Kupu. Masih sebenarnya asik sekali, masih banyak yang akan saya Wah. jelaskan. Di-share mawon, Bu. Saya share saja materinya. Setengah satu. Wah, nakalan. Aduh, ini. Dan ini ada Jam 2 nanti